Salam saudara pemirsa, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi saudara-saudara sekalian dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap saat ku berlindung di bawah tangan kasih-Nya. Hari demi hari ku bernaung di dalam kuasa-Nya. Ku berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Setiap pagi ku menanti uluran tangan rahmat-Nya. Yesus Kristus Tuhan yang mulia memberikan berkat-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Salam saudara pemirsa, salam berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Sekali ini saya ingin datang membawakan firman Tuhan tentang rahasia hidup yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk janji firman Tuhan. Baik kami hari ini, Engkau menolong sehingga kami menjadi orang yang berbahagia dalam hidup kami, karena kami mengerti prinsip-prinsip hidup kami sebagai orang percaya. Berkati kami dengan firman Tuhan saat ini dan jamah hati semua para pemirsa yang menyaksikan program ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Matius pasal 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Amin. Miskin di hadapan Allah ini menunjukkan bahwa orang itu rendah hati. Memang saudara sekalian, saya pernah menghitung bersama dengan seorang yang memang ahli, ia punya perusahaan developer, pengembang di kota kami, dan kami sudah menghitungnya. Rumah di surga itu, batanya saja itu nilainya, harganya sama dengan 3,5 triliun. Oh saudara sekalian, pernah sudah mendengar rumah seharga 3,5 triliun? Saya belum pernah dengar, ya, belum pernah dengar. Oleh sebab itu hari ini saya mengajak saudara-saudara sekalian mengerti, memang kita ini tidak ada apa-apanya kok di hadapan Tuhan. Kalau toh saudara di sini punya banyak emas, ya, sudah tahu harga emas sekarang berapa? 1 gram itu 1 juta. Untuk buat cincin, maaf saya tidak pakai lagi cincin karena jari manis saya sampai kram, karena saya makin gemuk, cincinnya tetap sama, sehingga kemudian akhirnya saya potong dan sekarang simpan saja. Nanti kalau sudah ada uang, saya akan tambah lebih besar lagi dan kemudian bisa pakai. Ibu Selvi juga tidak pakai, ya, karena tadi itu kami makin gemuk, terjepitlah ini sarafnya di sini sehingga mengganggu. Oke.
cincin kawin kami nilainya 5 gram. Itu pun sudah susah payah mendapatkannya. Waktu itu belum punya uang yang cukup. Tapi kami bersyukur bisa membeli 10 gram. Dan sekarang nilainya berapa? 10 juta. Sangat tidak punya arti dibandingkan tadi. Batanya dari rumah di surga itu sama dengan 3,5 triliun. Luar biasa. Inilah kunci di mana kita menjadi orang yang rendah hati. Saudara sekalian, saya ingin menunjukkan kepada saudara beberapa tanda orang rendah hati. Ada orang yang makanannya harus makanan dari luar negeri. Ya, saya tidak bisa sebutkan di sini karena itu menyangkut merek. Tapi orang ini, saudara sekalian, mengatakan dirinya ya harus makan makanan bermerek karena mungkin dia memang punya uang. Tidak apa-apalah, itu hak saudara sekalian. Tetapi apakah saudara masih ingat kalau saya dipesankan makanan bermerek dengan makanan yang saya sangat sukai, daun singkong, sambal terasi, dan ikan asin yang kecil-kecil itu loh. Bukan teri sih, sebesar-besar jempol ini ada ikan asin begitu. Aduh, saya bisa makan 3 piring sekaligus. Sekarang tidak boleh, harus diet, sudah tua. Saudara sekalian, itu tanda kita rendah hati. Makan apa adanya. Dan selain itu pakaian. Aduh, pakaian harus bermerek lah itu semua. Satu kali saya pergi dengan satu anggota jemaat ke sebuah toko. Di sana saya lihat harga celana panjang jeans, saudara sekalian, harganya 5 juta. Sedangkan jeans yang saya pakai itu harganya cuma 150.000. Ya, sekarang mau pakai bermerek atau mau pakai yang bagus? Itu kata orang, itu yang saya pakai itu dijual dari Bandung. Apa bedanya sih? Malah menurut saya lebih bagus yang saya pakai. Dan sekarang sudah berapa tahun? Mungkin sudah dekat 10 tahun. Jeans itu bagus. Nah, begitu juga. Jangan cuma itu. Potongan rambut pun, sekalian, orang tidak mau potong rambut sembarangan. Harus pergi ke salon yang mahal. Saya tidak peduli itu uang saudara sekalian, tapi maksudnya menunjukkan ciri-ciri orang yang rendah hati. Kalau saya saya pergi ke tempat potong rambut namanya Virgo mereknya. Apa Virgo? Di pinggir got, saudara sekalian. Saya tidak merasa, sudah lihat rambut saya sekarang, bagus kan? Yang paling penting bahwa wajah saya itu ganteng, karena saya hamba Tuhan. Itu yang penting. Rambutnya dicukur siapa saja bolehlah. Ya, itu sebabnya saya ingin menunjukkan ini kepada saudara sekalian. Orang yang gengsi, tinggi hati, bahkan bergaul pun pilih-pilih dengan orang yang sekelasnya. Sudah tahu kan? Di luar negeri itu ada, misalnya klub-klub tertentu yang tidak boleh dimasuki oleh orang biasa. Hanya orang yang punya simpanan mungkin 1 juta US dollar. Pokoknya kira-kira seperti begitu. Dan itu menunjukkan bagaimana perasaan orang. Nah, mari kita mudah bergaul dengan siapa saja. Sudah mendengarkan? Anak tukang becak kemudian dia sampai bisa dibiayai sekolah ke luar negeri. Oleh karena dia apa? Oleh karena dia pintar dan cerdas. Saya kira ini lebih penting daripada ini dalam hal itu.
Jadi mari kita hari ini sungguh-sungguh rendah hati. Demikian pula bagi pemuda-pemudi yang belum menikah, saya usulkan berdoalah supaya engkau mendapatkan teman hidup yang mengasihi Tuhan. Jangan terlalu bergantung kepada wajahnya. Engkau mencari pasangan yang wajahnya seperti bintang sinetron misalnya. Untuk apa? Nanti engkau setengah mati tidak bisa kerja. Jaga istrimu kemana-mana. Itu namanya hati yang sudah terlalu tinggi dan tidak mampu menerima kenyataan hidup ini. Mari kita sekarang ingat firman Tuhan ini. Berbahagialah bila engkau miskin di hadapan Tuhan, merasa tidak ada apa-apa di hadapan Tuhan, dan juga sesama manusia kita menganggap semua orang sama, tidak ada kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Dengan demikian kita aman kehidupan kita dan hidup kita juga mempermuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan ini. Tolong kami semua untuk mengerti dan menjadi orang yang rendah hati, merasa tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, dan juga merasa kalau kami berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan orang lain, tidak ada lebihnya. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati.